معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء عيد المساكين. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah syukran ala ma an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
كما أمر وألزم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة من آمن به وأسلم وحاز من كفر به وأرغم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا إخواني رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita wajib bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberi kita kesehatan lahir batin. Allah telah memberi kita kekuatan, sehingga dengan kekuatan, dengan kesehatan, insyaallah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, itulah yang memungkinkan kita bisa melaksanakan kewajiban kita berupa ibadah salat Jumat. Mari kita syukuri kesempatan ini. Mari kita syukuri anugerah Allah yang tak terhingga ini dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Senyampang hari ini kita masih berada di bulan Maulid, bulan di mana masyarakat muslim sedang memperingati bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang mulia, bulan di mana manusia termulia dilahirkan ke muka bumi ini. Bulan di mana Allah menetapkan Rasulullah sebagai teladan bagi umat muslim dan bagi umat manusia seluruh dunia. Kalau Allah sudah menentukan, tidak akan pernah salah. Kalau kita mengikuti apa yang ditentukan oleh Allah, insyaallah akan banyak hikmah. Di antara hal yang sangat ditetapkan dan sangat dianjurkan oleh Allah, bahkan dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya, adalah dalam rangka membaca selawat, memperbanyak baca selawat. Selawat itu bukan hanya Rasulullah yang mencontohkan dan memerintahkan, tapi selawat itu langsung dibaca oleh Allah. Para malaikat membaca selawat, karena di antara hikmah ketika kita membaca salawat, insyaallah kelak kita akan memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir-akhir ini memang ada sebagian orang, tetangga kita mungkin, yang ingin memperoleh syafaat dari Rasulullah tapi tidak melaksanakan caranya. Ingin memperoleh syafaat dari Rasulullah tapi tidak pernah baca selawat. Padahal dalam beberapa hadis, di antara cara untuk memperoleh salawat, untuk memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan banyak memperbanyak baca selawat. Dalam Al-Quran yang tadi kami sebutkan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, berselawatlah kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu tasliman. Insyaallah kita akan memperoleh keselamatan, kita akan memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan dawuh, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati, sesungguhnya seutama-utama manusia kelak di hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, siapa orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, baca selawat itu tidak perlu beli tiket, tidak perlu bayar. Kita duduk-duduk bisa baca selawat, kita sambil telentang bisa baca selawat, kita sambil istirahat bisa baca selawat, kita sambil bepergian bisa baca selawat. Tidak ada halangan bagi kita untuk tidak baca selawat. Oleh karena itu sangat tepat kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, inna awalan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Seutama-utama manusia besok di hari kiamat bukan orang yang berilmu, bukan orang yang jabatannya tinggi, bukan orang yang harta kekayaannya melimpah, bukan. Rasul tegas sekali bahwa besok seutama-utama manusia di hari kiamat adalah orang yang banyak membaca selawat. Oleh karena itu tidak ada gunanya orang berilmu kalau ilmu itu tidak mengantarkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengantarkan kedekatan kita kepada kemanusiaan. Tidak ada gunanya jabatan kalau jabatan itu tidak meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Tidak ada gunanya harta kalau harta itu menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama menyegarkan semangat keagamaan kita dengan cara meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang paling mudah adalah berselawat atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Itu salawat yang paling pendek. Silakan sesuai dengan kesenangan masing-masing. Tetapi yang paling penting, tunjukkan semangat keagamaan kita, tunjukkan semangat keberagamaan kita dengan banyak membaca selawat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan amal kita yang sekecil ini pun itulah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya kita hidup dunia kalau kita bisa beramal dan kita merasakan amal kita dengan penuh keyakinan dan penuh kehusyuan. Apalagi amal itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekeluarga dijadikan oleh Allah orang-orang yang gemar baca selawat, orang-orang yang bisa sa'adah fid dharain, bisa bahagia di dunia dan akhirat, dan kelak bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada suatu ketika, agar supaya semangat keimanan kita ini tetap lestari, tetap kuat, sahabat Abu Amr, wakila Abu Amr Sufyan bin Ubaid Abdillah radhiyallahu an, qala qultu ya Rasulullah. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah. Sahabat ini cerdas, cuman ingin jawaban yang paling singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, katakan kepadaku tentang Islam dengan perkataan yang sangat singkat,
sehingga kami tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain kecuali kepadamu wahai Rasulullah. Qala, Rasul itu menjawab sangat singkat. Jadi kalau sahabat Ibnu Amr ini cerdas, maka Rasulullah itu jawabannya paling cerdas, dan ini dianggap sebagai jawaban yang paling to the point dan paling komprehensif. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Berimanlah engkau kepada Allah dan bersikaplah istiqomah. Jadi itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekeluarga, kepada jamaah yang hadir pada kesempatan ini, dan kepada keluarga jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Pesan Rasulullah, qul amantu billahi tsumma istaqim. Kenapa hal itu yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ketika kita ini belum dilahirkan ke muka bumi, kita ini sebenarnya sudah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah Tuhan kami. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim." Ketika kita 4 bulan dalam kandungan ibu, Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Tuhanmu? Ini pertanyaan Allah kepada kita, padahal kita masih belum sempurna sebagai manusia. Kita masih akan menjadi manusia dengan kelengkapan fisik dan non fisik. Tapi Allah sudah berkenan bertanya kepada kita, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Tuhanmu? Kita yang masih 4 bulan dalam kandungan ibu, kita sudah menjawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, bahwa Allah adalah Tuhan kami. Itu komitmen kita. Sebelum kita ini dilahirkan, kita telah memberikan komitmen bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita mengakui Allah adalah Tuhan kita. Oleh karena itu, begitu kita ini dilahirkan ke muka bumi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Kesucian yang pertama isinya itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang dimulai dengan pernyataan, dengan panggilan, dengan sapaan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Dari 6.666 ayat di dalam Al-Quran itu tidak lebih dari 50 ayat yang dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan khusus. Di antara panggilan khususnya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah, ini sebenarnya sapaan istimewa. Karena kasih sayang Allah kepada kita, kalau kita bekerja banting tulang, kalau kita belajar dari kecil sampai dewasa, kalau kita mengumpulkan harta, lupa tidak bersedekah sampai kita kaya, kalau kita pejabat dari bawah sampai atas, mungkin kita lalai. Tapi Allah menyapa kita, perbanyak baca selawat, perbanyak baca selawat. Karena mungkin dengan selawat itu Allah akan memberikan rahmatnya, Rasulullah akan memberikan syafaatnya, sehingga kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah, dan kealpaan-kealpaan kita akan dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senang disapa oleh Allah, senang diperingati oleh Allah, senang untuk berbuat kebaikan, dan kita semua dimasukkan oleh Allah dengan golongan orang-orang yang bersyukur. Insya Allah kalau kita bersyukur, maka nikmat Allah kepada kita
pasti akan ditambah. Hanya Allah yang tahu bagaimana caranya Allah menambah rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur, dan mudah-mudahan kita senantiasa akan terus berikhtiar untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita berbanyak baca selawat. Marilah kita berbanyak mengaji Al-Qur'an ya. Marilah kita berbanyak kebaikan dengan sesama dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hubungan kita dengan Allah itu akan lebih bahagia, akan lebih sempurna kalau itu diimbangi dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Salat misalkan, salat itu pasti kita mulai dengan takbir Allahu Akbar. Itu komitmen pernyataan kita bahwa kita mengikat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua orang yang menyelesaikan salat itu diakhiri dengan salam. Ketika salam, dia akan menoleh ke kiri, ke kanan. Pertama akan menoleh ke kanan, setelah itu akan menoleh ke kiri. Itu artinya apa? Pertama, salat dimulai dengan komitmen kepada Allah. Kemudian yang terakhir, salat itu diakhiri dengan komitmen kemanusiaan. Oleh karena itu, orang yang meningkatkan kualitas imannya, kualitas ketakwaannya, insya Allah orang itu akan baik dengan sesama, baik dengan tetangga, dan baik dengan manusia secara umum, baik itu dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini maupun keluarga kita dan semua masyarakat Jember akan diberi kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpin kita mudah-mudahan diberi kesehatan lahir batin oleh Allah. Mudah-mudahan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapapun yang ngomong masyarakat Jember akan mendapatkan karunia yang berlebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan khairul kalam ma qalla wa dalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nadari wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dhurul fawasha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala at-ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم
إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين العشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل أحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أحوال يوم القيامة. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفعنا الولاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل وأكبر.